Topik kita kali ini adalah Halo, nama saya Chandra Dwi Febrian, seorang mahasiswa arsitektur tingkat 1 yang kesibukannya setiap hari adalah menggambar, bermain dengan penghapus, dan tentunya mengejar deadline. Perkenalkan, nama saya Radia Pamungkas, tidak jauh dari keseharian Chandra. Aktivitas saya masih berkutat pada gambar, bermain dengan penggaris, dan tentunya berpacu dengan waktu. Tapi di video kali ini, kami tidak akan membahas tentang kesibukan hari-hari kami. Biarkan itu menjadi kesuksesan untuk cerita kami di hari nanti. Di sini kami akan menceritakan tentang pemikiran-pemikiran hebat dari orang-orang yang kami temui di sekitar kami. Berbicara tentang Indonesia. Indonesia adalah tempat dan rumah untuk kembali. Tentang segala kekayaan yang dimilikinya. Ragam budaya, bahasa, serta agamanya. Tidak lupa kekayaan alamnya. Memberikan rasa untuk tetap berada pada rumah yang kami cintai. Tidak bagi saya, Indonesia yang dicintai kini sedang mempertaruhkan jati diri. Berada di tempat di mana tantangan datang terus menghampiri. Mulai dari revolusi industri hingga kini zaman globalisasi. Seakan dunia berlari ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi rakyat tetap menjerit di bawah saatnya revolusi industri. Segala hanya berkutat pada teknologi tanpa tahu bagaimana menyesuaikan dengan diri. Tidak dengan saya. Bagi saya, Indonesia kini sedang bersahabat dengan revolusi industri. Mulai mencari berbagai inovasi, perlahan namun pasti. Mulai berkembang dan memberikan berbagai inovasi. Bersahabat dengan teknologi. Berbagai pemikiran dari orang-orang hebat yang akan membuka cakrawala dari setiap lembaran pemikiran yang menurut kami masih terasa abu untuk dipahami. Kini saatnya mencari. Tentang apa yang lebih mudah untuk dipahami. Bukan dari perspektif diri. Akan tetapi, tentang berbagai orang hebat yang kami temui. Narasumber pertama yang kita temui adalah Ibu Ina, seorang wanita berusia 60 tahun yang berprofesi sebagai ibu kos. Menurut Ibu, arti Pancasila itu apa sih Bu bagi Ibu? Arti Pancasila kan itu pedomannya kerakyatan Indonesia ya, yang punya 5 dasar. Ya. Lambang negara Indonesia kan. Kalau dampak revolusi industri itu bagi Ibu gimana ya Bu? Jauh lebih baik lah ya Lebih dari baik. dulu. Ya. Kalau harapan Ibu untuk Indonesia? Harapan Ibu ke depannya ya lebih maju, lebih lebih baik lah ke depannya, dimudahkan dalam ekonomi, dalam segala hal lah gitu. Yang kedua, ada Nuha, remaja pria berusia 20 tahun, seorang mahasiswa S1 Teknik Industri kelas internasional yang dahulu pernah mengenyam pendidikan di negeri orang, yaitu di Wellington Secondary College. Apa sih pengertian Pancasila dan arti Pancasila dari diri kakak sendiri? Kalau buat aku pribadi ya, Pancasila itu yang pastinya falsafah bangsa Indonesia. Udah gitu sebagai sarana buat persatuan bangsa pastinya. Udah gitu sarana untuk memberikan sebuah arah bagi bangsa kita mungkin untuk mencapai cita-cita dan tujuan kita. Bagaimana sih cara kakak mempertahankan ideologi Pancasila di negeri orang? Oke, pertama pastinya sebelum ke Australia sendiri sudah dibekali dengan berbagai macam nilai-nilai Pancasila ya. Di sekolah SMP pun diajarin PKN, Ya. terus bagaimana ada sisi-sisi mungkin agamis dan politisnya, dan itu yang membuat ketika aku di negara orang tetap bisa mempertahankan Pancasila itu sendiri. Apa sih perubahan atau tantangan terbesar bagi kakak di kehidupan sehari-hari? Jujur ketika waktu di Australia itu kerasa banget tuh
karena udah settle gitu. Iya. Ketika ke Indonesia, revolusi Indonesia ini masih dalam proses transisi. Iya. Dan rasa bangetnya tuh di sini. Kita kuliah online itu juga salah satu dari dampaknya gitu. Apa sih harapan kakak untuk Indonesia untuk hari ini dan masa depan? Pastinya Indonesia yang lebih baik ya. Nggak hanya negaranya itu sendiri, orang-orang di dalamnya Ya. pintar pastinya dan juga mengimplementasikan nilai Pancasila. Karena kita tahu lah ya, banyak sekali orang-orang pintar di Indonesia, tapi mereka menggunakan pintaran mereka untuk hal-hal yang menurut dia sendiri. Kami juga bertemu dengan Ibu Poppy Sofia Fitniasari, seorang wanita berusia 49 tahun yang merupakan ibu rumah tangga sekaligus wirausaha. Apa sih pengertian Pancasila itu? Yang saya tahu Pancasila itu kan dasar negara Indonesia ya. Tapi yang tante tahu itu sekarang tuh anak-anak sekarang tuh nggak paham Pancasila ya. Oh iya. Gitu. Dari Pancasila itu kelima itu jarang ada yang mengapresiasikannya. Iya. Kalau untuk remaja-remaja sekarang iya. ya gitu kan. Di era revolusi industri ini tante, yang semakin berkembang pesatnya teknologi, apa sih dampak terbesar dalam hidup tante menurut tante dalam aktivitas sehari-hari? Karena banyaknya industri sekarang lebih mudah ya. Iya. Tapi dampaknya buat tante sekarang semakin banyak manusia orang-orang yang banyak menganggur. Apa sih harapan untuk Indonesia ke depannya? Kalau buat tante mah ya simpel, Indonesia semakin maju, Ya, semakin beradab, Iya. moralnya lebih diperkuat Iya. gitu kan, kayak akhlakul karimah ya. Iya, gitu iya. kan. Mencari untuk dapat menemukan sebuah jawaban. Itulah yang kami lakukan. Menggali perspektif dari berbagai orang yang kami temui. Memang sebagian masyarakat telah paham akan arti dari Pancasila, ideologi bangsa yang harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, banyak di antara mereka yang masih mengeluhkan tentang kurangnya implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan muda. Berbagai krisis moral bisa terjadi pada apa yang memang datang menghampiri. Revolusi industri hadir dengan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat. Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 memberi dampak positif maupun negatif yang memang dirasakan oleh setiap masyarakat. Dua perspektif yang berbeda namun saling berkaitan. Satu pemikiran tidak akan menjadi kebenaran, akan tetapi dua sisi yang berbeda itulah yang dapat kita ambil sebagai jawaban. Ternyata banyak pemikiran hebat dari orang-orang yang dapat kita pahami jika kita mau mencari. Tidak ada yang salah dari apa yang ada di dalam pikiran kami. Revolusi industri 4.0 hadir untuk memberikan banyak manfaat bagi negeri. Akan tetapi, jika hal tersebut digunakan untuk hal yang tidak baik, maka akan menghancurkan negeri. Maka dari itu, mari bersatu untuk membangun negeri. Menyongsong era revolusi industri 4.0 dengan tetap mempertahankan ideologi. Mempertahankan jati diri, bersama membangun demi kejayaan negeri.